Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan tubuhmu diikat tiang, pedang telah diangkat, dan engkau tahu kematian hanya tinggal hitungan detik. Tapi kau masih sempat sholat 2 rakaat. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal kemenangan. Nama sahabat ini nyaris tidak disebut dalam khutbah, tidak dikenal di buku sejarah sekolah. Tapi keteguhannya mengguncang Mekah dan menjatuhkan air mata Rasulullah dari kejauhan. Dialah Khubayb bin Adi, seorang tawanan yang tubuhnya dibelah 2 tapi imannya tidak pernah retak. Kisahnya tersembunyi dalam lembaran sejarah yang tidak banyak dibuka hingga hari ini. Dalam dokumenter ini kita akan mengungkap fakta-fakta mencengangkan yang selama ini disembunyikan, yaitu tentang pengkhianatan, tentang darah, tentang doa yang menghancurkan musuh, dan tentang 2 rakaat yang menggetarkan langit. Simak video ini sampai akhir karena kita akan tahu mengapa Khubayb bukan sekedar syuhada, tapi warisan hidup bagi siapa saja yang hari ini sedang bertahan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Operasi rahasia di Mekah dan penjebakan berdarah. Bayangkan Anda membuka manuskrip tua tertulis dengan tinta yang menghitam di atas lembaran kulit rusa. Di sudut atas tertera sebuah nama yang gemetar namun tegas, Khubayb bin Adi. Seorang sahabat Nabi yang namanya jarang terdengar di mimbar hari Jumat. Namun jejaknya masih bergetar di medan laga para syuhada. Kisah ini bukan tentang prajurit biasa. Ini tentang seorang lelaki dari kalangan Ansar, dari Bani Aus, yang menyimpan keberanian bagaikan gunung Uhud dan kesetiaan seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Namanya muncul dalam sejarah ketika Madinah sedang bersiap menghadapi ancaman besar dari luar dan dalam. Pada masa itu, ekspedisi militer Rasulullah kerap kali diiringi misi-misi intelijen yang diam-diam namun menentukan. Khubayb adalah salah satu pion utama dalam strategi Nabi yang penuh perhitungan. Panggung awal kisah ini dimulai dari peristiwa Perang Badar. Khubayb termasuk pasukan pilihan yang ikut serta. Beliau tidak hanya menebas musuh, tetapi juga membawa luka yang membekas di kalbu Quraisy. Dalam pertempuran itu, beliau berhasil membunuh Harits bin Amir bin Naufal, salah satu tokoh Quraisy. Dan disitulah darah dendam mulai menetes dari mata-mata Mekah yang masih tersisa. Bertahun-tahun kemudian, dendam itu menjelma menjadi siasat licik. Sekelompok penduduk dari daerah Adal dan Qoroh datang ke Rasulullah berpura-pura masuk Islam, meminta dikirimkan para pengajar Al-Quran dan Islam. Tapi ini hanyalah kedok. Mereka adalah agen yang dibayar oleh Bani Lihyan, yaitu kabilah sekutu Quraisy, untuk menjebak para sahabat. Rasulullah dengan itikat baik mengirim 10 sahabat pilihan. Di antara mereka adalah Khubayb bin Adi. Begitu mereka tiba di wilayah Roji, pasukan Bani Lihyan yang dipersenjatai lengkap muncul dari balik bukit seperti tsunami. 7 sahabat syahid dalam perlawanan kilat. 3 di antaranya ditangkap hidup-hidup. Dan inilah babak di mana kisah Khubayb mulai mencakar langit sejarah dengan paku kesetiaan dan siksaan. Khubayb ditawan dan dibawa ke Mekah, lalu dijual kepada keluarga Harits bin Amir bin Naufal.
yang ingin membalaskan kematian kerabat mereka. Tapi Quraisy tidak ingin sekedar membunuhnya. Mereka ingin menjadikan tubuh Hubaib sebagai panggung sadisme, bukti bahwa mereka masih berkuasa atas hidup dan mati siapapun yang melawan berhala mereka. Namun di tengah jeruji pengkhianatan muncul potongan riwayat yang mengguncang hati. Dalam tahanan, Hubaib meminta pisau cukur untuk membersihkan diri. Seorang anak kecil dari keluarga yang menahannya bermain di dekat Hubaib. Pisau itu sempat berada di tangan Hubaib ketika ibu anak itu melihat dan menyadari bahwa anaknya berada sangat dekat dengan seorang tahanan yang membawa pisau. Ia menjerit histeris. Tapi Hubaib hanya tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mengira aku akan membunuhnya? Kami bukan pengkhianat." Ini bukan kata-kata seorang pria biasa. Ini adalah kalimat yang lahir dari lelaki yang mengerti adab jihad lebih daripada hawa nafsu balas dendam. Sebelum eksekusi, Hubaib meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Dan beliau melakukannya. Beliau sholat dengan khusyuk, ringkas, lalu berkata, "Andai kalian tidak menuduh aku takut mati, pasti aku panjangkan sholatku." Apa yang terjadi setelah itu bukan hanya eksekusi. Ini adalah pembantaian yang dijadikan pertunjukan. Quraisy mengikatnya di tiang salib, tidak untuk disalibkan seperti orang Romawi, tetapi untuk disiksa dan dibunuh perlahan. Lalu mereka mulai menombaknya sedikit demi sedikit. Tapi yang mencengangkan dunia langit adalah doanya yang mengguncang bumi. Di antara racun darah dan derita, Hubaib menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu, dan binasakanlah mereka sampai tidak tersisa." Riwayat Sahih menyebut bahwa saat itu sahabat Nabi lainnya, Zaid bin Datsinah, juga turut dieksekusi di tempat berbeda. Tapi hanya Hubaib yang kisahnya menyisakan detail yang menggigit, seperti potongan daging yang dikoyak dari tubuhnya, seperti iman yang tidak bisa dipisahkan walau dengan kekerasan paling brutal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dalam kondisi tidak hadir secara fisik di lokasi, menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa roh Hubaib diangkat ke langit. Bahkan disebut dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa beliau melihat jasad Hubaib diangkat oleh para malaikat antara langit dan bumi. Ini bukan dongeng, ini catatan perang akidah. Ini bukan soal keberanian seorang pria melawan 10 algojo. Ini adalah tentang bagaimana iman tetap utuh meski tubuh dihancurkan. Dan pertanyaannya mulai menggantung di udara. Apa yang terjadi dengan tubuh Hubaib setelah itu? Siapa yang menyembunyikannya? Dan mengapa tanah Mekah menolak menguburnya? Tubuh tanpa kubur, langit yang menangis. Mekah belum pernah menyaksikan tontonan segelap ini. Seorang lelaki Ansor ditelanjangi dari hak hidupnya, dibunuh perlahan, lalu ditinggalkan menggantung di tiang salib batu. Bagi Quraisy, ini semacam pesan kepada Madinah. Kami masih bisa mengatur siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tapi mereka tidak tahu bahwa langit saat itu justru mencatat peristiwa ini bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai kehinaan abadi atas kaum musyrikin. Setelah tubuh Hubaib tidak lagi bergerak, para algojo berangsur pergi. Tapi ada satu persoalan yang membuat mereka gelisah. Tubuh Hubaib, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat sahih dan atsar salaf, tubuh Hubaib tidak membusuk. Bahkan darahnya masih mengalir segar seperti baru saja ditikam. Beberapa penduduk Quraisy mencoba menguburkannya diam-diam.
takut akan datangnya murka ilahi, tetapi tanah menolaknya. Mereka menggali, meletakkan jenazah, menutupnya, dan esok harinya tubuh itu kembali muncul ke permukaan. Salah seorang tua dari Quraisy bahkan dikisahkan bermimpi buruk berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat rumah Ka'bah terbakar, dan dari langit turun petir menyambar para algojo Hubaib satu persatu. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan mendapati tangannya terbakar seperti tersengat. Riwayat ini bukan berasal dari kisah Israiliyat, tetapi dituturkan oleh para tabi'in yang meriwayatkan dari penduduk Mekah yang menyaksikan langsung insiden itu. Tubuh Hubaib kemudian dijaga, tidak diurus dengan pemakaman layak, tidak dikembalikan ke keluarganya. Quraisy menjadikannya semacam peringatan dan simbol kemenangan palsu. Tapi saat itulah dunia Islam menyaksikan salah satu bentuk karomah yang sangat langka, yaitu tubuh syahid yang tetap utuh, harum, dan tidak digerogoti waktu. Inilah tanda dari langit bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh hidup atau mati, tapi oleh keteguhan di detik-detik terakhirnya. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum mendengar langsung kejadian ini tiba-tiba mengumpulkan para sahabat. Beliau bersabda, "Siapa yang di antara kalian mau mengembalikan tubuh Hubaib ke Madinah?" Ini bukan perintah logistik, ini adalah misi khusus. Karena saat itu Mekah masih sangat berbahaya. Mengambil tubuh sahabat yang sudah menjadi simbol dendam Quraisy bukanlah tugas sembarangan. Tapi dua sahabat Rasulullah, yaitu Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amir, mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka tahu resiko, tapi mereka juga tahu siapa yang sedang mereka jemput, yaitu seorang yang sudah menukar nyawanya untuk Islam. Dalam malam yang gulita, dua pasukan berkuda menyusup ke lembah Mekah. Mereka tidak langsung menuju tempat eksekusi. Mereka mengendap dari sisi barat, menyamar sebagai kafilah dagang dari Yaman, dan menunggu waktu yang tepat. Setelah beberapa malam pengintaian, mereka melihat penjaga mulai lengah, dan disitulah momen paling genting terjadi. Zubair dan Miqdad berhasil mengambil tubuh Hubaib yang telah dibiarkan di tiang selama beberapa hari. Tapi saat mereka menarik tubuh itu dari tiang dan membungkusnya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan penjaga. Alarm dinyalakan, kuda-kuda Quraisy dikeluarkan, dan perburuan dimulai. Namun inilah yang membuat kisah ini semakin misterius, karena ketika pasukan Quraisy sampai ke lokasi tiang salib, mereka menemukan tali terpotong, tapi tidak ada tubuh, tidak ada jejak kuda, tidak ada bekas darah, seakan bumi sendiri yang menyembunyikannya. Ada yang berkata, tubuh Hubaib diangkat oleh para malaikat, seperti disebut dalam riwayat sahih dari Anas bin Malik dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Rasulullah juga menyebut bahwa Allah menjaga tubuh Hubaib sebagaimana Dia menjaga jasad para nabi. Ini bukan bentuk glorifikasi, ini fakta riwayat. Tubuh Hubaib tidak pernah ditemukan kembali oleh Quraisy. Sementara itu di Madinah, Rasulullah menggambarkan bahwa Hubaib telah dimuliakan oleh Allah di sisinya. Di antara para sahabat muncul kalimat berbisik, "Ini bukan sekedar syahid, ini syahid yang mengalahkan kematian 2 kali." Sekarang sejarah Islam punya satu kisah yang tidak tercatat dalam papirus Romawi, tidak dikenal di lembar Yahudi atau Nasrani. Ini bukan kisah perang, ini kisah bagaimana iman bisa menjungkir balikan sistem penyiksaan paling brutal menjadi bukti kemenangan akhirat. Dan pertanyaannya kini berubah, siapa Hubaib sebenarnya? Bagaimana ia bisa memiliki iman sekuat itu? Apa yang membuatnya memilih untuk tidak mundur walau satu langkah? Sang bayangan dari Bani Aus, jejak awal sang syahid.
Sebelum namanya dijadikan simbol keteguhan di tiang salib Quraisy, Hubaib bin Adi hanyalah nama yang melintas pelan di kalangan Ansor. Seorang dari Bani Aus, tidak berasal dari kabilah besar seperti Sa'ad atau Haritsah. Tidak punya kekuasaan, bukan ahli syair, bukan pedagang kaya, tapi ia punya satu kelebihan yang jarang dimiliki oleh siapapun, yaitu kecintaan murni kepada kebenaran, bahkan sebelum wahyu menyebar di Madinah. Ia memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, sang duta Rasulullah sebelum hijrah. Namun yang menarik adalah kecepatan transformasinya. Dalam waktu singkat, Hubaib berubah dari pemuda desa menjadi prajurit akidah yang tenang dan presisi. Riwayat Imam Al-Bukhari menyebut bahwa Hubaib ikut dalam perang Badar, dan di sanalah kisahnya mulai menjadi teka-teki sejarah. Salah satu peristiwa paling mencengangkan dalam perang Badar adalah ketika Hubaib berhasil membunuh Al-Harits bin Amir, seorang pembesar Quraisy. Tapi yang tidak banyak diungkap adalah siapa sebenarnya Al-Harits ini. Beberapa ulama tafsir dan ahli sirah menyatakan bahwa Al-Harits adalah arsitek propaganda Quraisy yang menghasut para pemuka Mekah untuk menggempur Rasulullah sejak dakwah di Mekah. Bahkan dialah salah satu dalang yang menyiksa Bilal dan Sumayyah. Maka pembunuhan atas Al-Harits oleh Hubaib bukan sekedar pembunuhan musuh di medan perang, tapi seakan menjadi pukulan balasan dari langit. Quraisy menyimpan dendam ini dalam-dalam. Mereka tidak lupa siapa yang mengeksekusi simbol mereka di Badar. Dan ketika Hubaib ditangkap dalam ekspedisi Ar-Raji, dendam itu akhirnya tumpah. Tapi mari kita perjelas kronologi ini. Tidak semua muslim tahu bagaimana Hubaib bisa tertangkap. Ini bukan kekalahan militer, ini pengkhianatan dalam bentuk paling licik. Beberapa kabilah Arab datang ke Rasulullah memohon agar dikirimkan beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka ingin menerima Islam secara damai. Maka Rasulullah mengirim sejumlah sahabat terpercaya. Di antara mereka adalah Hubaib bin Adi. Tapi setelah tiba di daerah tersebut, para peminta ilmu ini berkhianat. Mereka menjual para sahabat itu kepada Quraisy sebagai budak tangkapan. Menurut riwayat sahih dari Al-Bara' bin Aziz, Hubaib dan sahabat lainnya diseret ke Mekah dalam keadaan terikat. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak diberi makan cukup, tidak diberi air kecuali saat azab akan diperdalam. Tapi yang luar biasa, dalam kondisi terikat dan disiksa, Hubaib tetap sholat. Bahkan saat hendak dieksekusi, beliau meminta waktu bukan untuk menyampaikan pesan terakhir, tapi untuk sholat 2 rakaat. Ini bukan hanya bentuk tawakal. Ini adalah penegasan bahwa ibadah tidak bisa dihentikan bahkan oleh kematian. Sampai di sini, mari kita berhenti sejenak. Kita sedang melihat potongan karakter yang sangat kuat dan sangat sunyi. Hubaib tidak tercatat sebagai panglima dan tidak punya titel besar. Tapi diam-diam beliau membentuk struktur moral yang menggetarkan jantung orang-orang Quraisy. Bayangkan tawanan yang mereka pegang tetap tenang, tidak mengemis, dan bahkan memilih mati daripada menjual kehormatannya. Di zaman di mana banyak orang berteriak demi prinsip, namun mudah berubah karena tekanan sosial, Hubaib adalah standar yang menghancurkan semua itu. Salah satu penjaga yang mengawasi Hubaib di Mekah pernah berkata dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, "Kami tidak pernah melihat tawanan sekuat itu. Jika kami memberinya air, dia ucapkan syukur. Jika kami memukulnya, dia tidak memaki. Kami merasa bersalah, bukan karena belas kasih, tapi karena tidak sanggup menakutinya." Kita bisa saja menafsirkan ini sebagai keberanian,
tapi ini lebih dalam. Ini adalah bentuk stabilitas ruhiyah yang muncul hanya dari iman yang murni. Karena Hubaib tidak sedang menunjukkan perlawanan militer. Beliau sedang mempermalukan musuh dengan ketenangan jiwa. Dan akhirnya perlawanan inilah yang membuat tubuhnya digantung, bukan karena dia bersalah, tapi karena dia terlalu benar untuk dibiarkan hidup. Anak panah terakhir, rahasia di balik 2 rakaat terakhir. Kita sering membaca kisah Hubaib bin Adi yang mengerjakan 2 rakaat sebelum dieksekusi, lalu berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena kalian akan mengira aku takut mati, aku akan memperpanjangnya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu yang belum banyak diurai dari kata-kata ini. Riwayat-riwayat sahih yang menguatkan kalimat ini, seperti dari Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa 2 rakaat Hubaib bukan sekedar permintaan rohani seseorang yang akan mati. Itu adalah bentuk perlawanan terakhir, dan Quraisy tahu itu. Mari kita bedah. Ketika seseorang dalam kondisi menghadapi maut, insting alami manusia adalah ketakutan, permohonan ampun, atau histeria. Tapi Hubaib justru meminta waktu untuk sholat. Dalam riwayat, para algojo Quraisy sempat ragu, karena ini bukan permintaan biasa. Mereka membiarkannya. Maka Hubaib berdiri menghadap kiblat dan sholat 2 rakaat di tanah haram, di hadapan orang-orang yang bersorak menanti darahnya tumpah. Dan menurut riwayat dari Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, sholat itu berlangsung dengan bacaan yang khusyuk dan terjaga. Tidak ada getar, tidak ada rintih. Bahkan sebagian orang Quraisy yang menyaksikannya berkata, "Kami belum pernah melihat seseorang yang dibelenggu tetap bisa sholat seperti itu." Apa sebenarnya isi dari surat itu? Kita tidak tahu secara persis bacaan suratnya, tapi berdasarkan kebiasaan para sahabat, mereka membaca surat-surat pendek dari juz amma dalam situasi genting. Tapi lebih dari itu, makna sebenarnya bukan terletak pada ayat, tetapi pada konteks sholat itu sendiri. Hubaib tahu beliau tidak akan hidup lebih lama, tapi beliau ingin menunjukkan siapa sebenarnya yang memiliki waktu, yaitu bukan Quraisy, bukan Al-Gojo, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau selesai sholat, beliau menoleh kepada Al-Gojo dan berkata, "Demi Allah, seandainya kalian tidak akan berkata bahwa aku memperpanjang karena takut mati, niscaya aku akan memperpanjang sholat." Kalimat ini menusuk. Beliau tahu bahwa kematian bukan kehinaan, justru ketakutan akan kematian adalah kehinaan. Maka beliau menolak untuk memberi celah pada persepsi musuh, yaitu jangan pernah pikir aku takut mati. Aku hanya menghargai waktu berbicara dengan Tuhanku. Eksekusi pun dimulai. Beliau diikat di tiang kayu. Sebagian riwayat mengatakan digantung dengan tali. Kemudian tubuhnya dipanah perlahan, satu demi satu, tanpa segera mengakhiri nyawanya. Mereka ingin melihat Hubaib berteriak, tapi Hubaib tidak memberi mereka hadiah itu. Alih-alih jeritan yang terdengar justru suara takbir dan zikir lirih. Lalu terdengarlah kalimat yang menggetarkan seluruh Mekah. Tercatat dalam riwayat Bukhari dan juga disinggung oleh Ibnu Hajar. "Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu. Jangan sisakan satu pun dari mereka." Ini bukan doa dendam biasa. Ini adalah doa yang keluar dari orang-orang yang melihat langsung wajah-wajah pembenci tauhid, yang menyiksa hanya karena iman. Dan anehnya, dari puluhan algojo yang hadir, hampir semuanya kemudian mengalami akhir hidup yang buruk. Satu persatu ditimpa bencana. Sebagian mati dalam perang Badar kedua, sebagian mati karena terkena wabah di jalan Syam, dan sebagian mati mendadak di tengah kafilah.
Apakah ini kebetulan? Ulama seperti Ibnu Hajar dan Ad-Dhahabi menyebut bahwa tidak sedikit yang menyadari bahwa doa Hubaib menjadi kenyataan. Dan itu yang menyebabkan nama Hubaib menjadi tabu di Mekah setelah kejadian ini. Bahkan para pemuka Quraisy melarang anak-anak mereka menyebut namanya. Itu nama yang membawa sial, kata mereka. Padahal bukan sial, itu adalah azab. Dan bagian paling menggetarkan dari semua ini adalah saat tubuh Hubaib dibelah. Ya, Quraisy membelah tubuhnya sebagai bentuk balas dendam atas pembunuhan Al-Harits di Badar. Mereka menggantung sebagian tubuhnya lalu memamerkannya sebagai simbol peringatan bagi muslim lainnya. Tapi yang mereka tidak sadari adalah mereka tidak membunuh tubuh Habib. Mereka tidak membunuh tubuh Hubaib, mereka mengabadikannya. Beberapa anak muda Quraisy yang hadir saat itu, termasuk seorang budak muda bernama Safwan, kemudian masuk Islam dan mengaku bahwa kematian Hubaib adalah titik balik dalam hidup mereka. Jika kita hanya melihat Hubaib sebagai syahid, ketika kehilangan inti dari kisah ini, karena Hubaib bukan hanya sahabat yang dibunuh, dia adalah proklamasi diam tentang kebenaran yang tidak bisa ditawar dengan hidup. Dan 2 rakaatnya yang berdurasi lebih dari 2 menit masih menggema lebih panjang dari ribuan khutbah. Hikmah dan warisan dari tiang eksekusi. Banyak sahabat yang gugur, tapi tidak semua dikenang dengan ketegangan yang mendalam seperti Hubaib bin Adi. Beliau tidak gugur di medan perang, beliau tidak mati memegang pedang, beliau wafat diikat. Tapi justru dari situlah beliau mengukir pelajaran yang tidak bisa ditinggalkan oleh banyak pejuang lain, yaitu bahwa kekuatan tertinggi seorang muslim bukan di tangan tapi di hati. Mari kita tarik nafas dalam-dalam dan membuka satu lembar terakhir dari lembaran sejarah ini. Setelah tubuh Hubaib dipotong dan dipamerkan, Quraisy membiarkannya tergantung selama beberapa waktu sebagai peringatan keras kepada siapa saja yang mencoba menentang mereka. Tapi pada suatu malam yang gelap, ada sekelompok orang yang menyelinap ke lokasi eksekusi. Di antara mereka adalah Zubair bin Al-Awam dan Miqdad bin Al-Aswad, 2 sahabat yang dipercaya Rasulullah untuk melakukan misi penyelamatan. Dengan strategi senyap yang bahkan membuat penjaga Quraisy tidak menyadarinya, mereka berhasil menurunkan tubuh Hubaib, menguburkannya secara layak di lokasi yang sampai sekarang tidak diketahui secara pasti, karena dilakukan di bawah kegelapan dan penuh resiko. Itu bukan sekedar penyelamatan jenazah, itu adalah bentuk penghormatan atas seorang syahid yang diperlakukan secara bid'ah oleh musuh. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa inilah momen yang menjadikan Hubaib sebagai simbol pertama dari kekuatan syahadah yang bertahan tanpa senjata. Warisan Hubaib. Seandainya kisah Hubaib ini tidak dicatat oleh para sahabat dan ditransmisikan oleh kitab-kitab sahih, dunia mungkin akan menganggapnya hanya sebagai kisah minor. Tapi Allah menjaga kisahnya, mengabadikannya dalam hati para mukmin dari generasi ke generasi. Dan hari ini kita mendengarkan kisahnya bukan sekedar sebagai sejarah, tapi sebagai peringatan bahwa keluhan Islam tidak dibangun di atas istana, tapi di atas tiang eksekusi. Bukan oleh orang yang duduk di singgasana, tapi oleh mereka yang berdiri dalam 2 rakaat terakhir. Dan jika ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh hidup Hubaib bin Adi, maka kalimat itu bukan dari dirinya, bukan dari Quraisy, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rizki.
Quran Surat Ali Imran ayat 169. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.